Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya sungguh mengharapkan agar Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, tetap bersemangat untuk terus belajar firman Tuhan. Karena kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Melalui acara Menerima hari ini, saya percaya kita akan makin kaya rohani. Semakin kita banyak mendengarkan menerima hari ini, semakin banyak rahasia kebenaran firman Tuhan yang kita dapati. Alangkah baiknya kalau kita buka terlebih dahulu acara menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih memperkenankan kami untuk kami berjumpa kembali dengan acara menerima hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa melalui acara menerima hari ini, kami mencoba untuk belajar kebenaran firman Tuhan, pewahyuan ilahi, dan pembukaan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan yang diungkapkan Roh Kudus kepada kami. Tuhan, terutama dengan topik secara berseri Allah Tritunggal yang sudah dibahas secara berturut-turut Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pengetahuan kami tentang Allah Tritunggal, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, itu makin bertambah. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam topik yang terakhir. Serangkaian pelajaran mengenai Allah Tritunggal, yaitu Allah Tritunggal bagian yang ke-6. Sekali lagi, kita akan belajar mengenai Allah Tritunggal bagian yang ke-6. Ini adalah bagian yang terakhir dari serangkaian bahasan mengenai Allah Tritunggal. Kita sudah lengkap belajar dari menerima hari ini, mulai dari bagian pertama sampai bagian yang ke-6. Nah, dalam Allah Tritunggal bagian yang ke-6 ini akan dibahas mengenai ajaran-ajaran sesat tentang Allah Tritunggal. Jadi ajaran-ajaran sesat tentang Allah Tritunggal. Nah, kalau kita melihat saudara, ajaran-ajaran sesat mengenai Allah Tritunggal mungkin sudah banyak yang kita kenal. Tetapi kita akan membahas beberapa yang penting untuk kita ketahui. Misalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, monarchianism. Sekali lagi, yang pertama adalah monarchianism. Nah, monarchianism ini dibagi dua, yaitu dynamic monarchianism dan yang kedua, modalistic monarchianism atau Sabellianism. Nah, kita akan melihat monarchianism, yaitu yang bagian pertama, yaitu dynamic monarchianism, mengajarkan bahwa Kristus hanyalah manusia biasa yang diberi kuasa ilahi dan diangkat ke posisi ilahi. Jadi ia mengalami kemajuan dari manusia biasa menjadi semacam Allah. Pandangan ini juga disebut adopsionisme. Tentang Roh Kudus, mereka berpendapat bahwa ia hanyalah suatu pengaruh ilahi. Nah, ini adalah ajaran sesat dynamic monarchianism. Nah, kita akan melihat bagian kedua, modalistic monarchianism atau Sabellianism. Mengajarkan bahwa di dalam diri Allah tidak ada perbedaan-perbedaan. Allah bukannya mempunyai tiga pribadi yang berbeda, tetapi tiga perwujudan. Dalam penciptaan, Allah menyatakan diri sebagai Bapa. Dalam penebusan sebagai Anak, dan dalam pengudusan sebagai Roh Kudus. Mereka membuang kemanusiaan Tuhan Yesus dengan berkata bahwa di dalam Kristus, Allah Bapa sendiri telah berinkarnasi sebagai Anak dan menderita. Karena itu pandangan ini juga disebut patripasianism. Nah, kemudian kita lihat ajaran sesat
tentang Allah Tritunggal yang kedua itu adalah Arianisme. Ajaran ini menyangkal keilahian Anak dan Roh Kudus. Anak adalah ciptaan yang pertama dari Bapa. Jadi anak mempunyai awal, berbeda hakikat dengan Bapa, dan lebih rendah tingkatnya daripada Bapa dalam hal hakikatnya. Roh Kudus adalah ciptaan yang pertama dari anak dan lebih rendah tingkatnya daripada anak. Ini ajaran yang sekarang dianut oleh saksi Yehova. Ajaran sesat tentang Allah Tritunggal yang ketiga adalah Triteisme. Ajaran ini menekankan kejamakan atau ketigaan Allah dengan mengorbankan kesatuannya, sehingga menimbulkan adanya tiga Allah. Kemudian ajaran sesat tentang Allah Tritunggal yang keempat, Mormonisme. Ajaran Mormonisme mengenai Tritunggal adalah sebagai berikut. Allah merupakan satu pribadi. Yesus Kristus satu pribadi lain yang terpisah. Dan Roh Kudus adalah pribadi yang lain lagi yang merupakan roh. Tiga pribadi yang berbeda-beda dan merupakan tiga Allah. Demikianlah yang kita bahas mengenai ajaran-ajaran sesat tentang Allah Tritunggal. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada waktu kita mempelajari Allah Tritunggal, maka kita bukan hanya menyelidiki konklusi dogma yang didiskusikan selama berabad-abad, melainkan kita menyelidiki Allah itu sendiri. Pada waktu kita menyelidiki doktrin Allah Tritunggal, kita juga sedang belajar dari Dia yang mengawasi serta memimpin kita. Kita bukan mempelajari tentang Dia, tetapi mempelajari Dia, dan Dia sedang berada untuk mengajar kita. Allah bukan sekedar objek penyelidikan kita, melainkan subjek. Ini berbeda dengan kalau kita mempelajari seseorang tokoh. Misalnya kita mempelajari Sokrates. Sokrates sudah tidak ada lagi sejak berpuluh-puluh abad yang lalu. Maka untuk menyelidiki tentang dirinya, kita harus mencari buku-buku mengenai Sokrates. Sokrates tidak pernah menulis buku mengenai dirinya sendiri. Kita dapat belajar tentang Sokrates dari murid-muridnya, yaitu Plato dan Kroton dan lainnya. Berbeda halnya dengan waktu kita sedang mempelajari Allah. Allah yang sedang kita pelajari ini, pada saat ini juga Ia sedang mengawasi kita di sini, sedang memimpin dan mengajar kita. Karena Allah Tritunggal adalah Allah yang benar, Allah yang terbesar, yang tidak terbatas. Maka jika kita menemukan kesulitan besar dalam mempelajari dan mengajarkan doktrin Tritunggal ini, hal itu adalah wajar atau normal. Namun yang sulit dimengerti bukan berarti tidak mungkin dimengerti. Kita harus tetap mempelajari, mengerti, dan mengajarkan Allah Tritunggal. Semoga rangkaian pelajaran secara singkat yang dibahas dalam acara Manarema hari ini, dari bagian pertama sampai ke bagian terakhir, yaitu bagian yang ke-6, dapat menambah wawasan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian mengenai Allah Tritunggal. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah membahas tuntas mengenai Allah Tritunggal dalam bagian yang ke-6, bagian terakhir ini. Tuhan, kiranya Roh Kudus tetap memimpin kami untuk memberikan hikmat lebih dalam lagi, untuk kami belajar lebih jauh. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.